Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu, panjang umur yang berkah. Amin kawan. Oke kawan, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang keefektifan beternak perkutut. Oke kawan. Efektifnya beternak perkutut ya kawan. Oke, kita mulai dari misal kita akan awal ternak. Kalau kita akan awal ternak itu biasanya yang diinginkan itu kan pengen cepat berkembang, atau mungkin bisa juga kita awal beternak. Banyak alasan lah kenapa kita beternak, berbeda tiap orang. Beternak untuk apa, tujuannya untuk apa, dan hasil akhirnya pengen seperti apa, itu kan tiap peternak mungkin bisa berbeda-beda. Hanya saya sekarang ini dari awal saya sudah menargetkan atau fokus itu beternak yang efektif dan juga khusus hanya terah putih. Walau memang di awal untuk pengembangan ini saya masih campur ya kan. Campur itu maksudnya ya ada putih, ada cemani, atau warna selain terah putih lah. Karena fokus saya dari awal, niat awal beternak itu ternak terah putih. Jadi yang keturunan dari putih ya, putih sendiri dan keturunannya itulah. Kalau sekarang masih ada cemani, ada warna lain selain dari itu, karena di awal-awal ternak saya memang perlu itu. Dalam artian perlu itu juga untuk perbandingan atau belajar. Ternyata betul kawan, kalau kita hanya beternak putih saja dan lama tidak produk, itu akan membuat jenuh. Makanya saya ada burung selain terah putih itu untuk compare. Jadi perbandingan, ternyata beternak yang selain putih itu lebih cepat produktivitasnya daripada ternak yang putih. Nah, kalau sekarang kembali ke efektivitasan kita beternak, itu kan otomatis kita hitung-hitungan dengan kos atau jumlah yang kita keluarkan untuk peternakan kita, termasuk untuk pembelian. Mungkin ya kalau dari awal kita beternak kan untuk pembuatan kandang, bahan-bahannya lah, bahan-bahan pembuatan kandang, untuk pembelian wadah-wadah pakan, dan semua yang ada di dalam satu kandang itu perlu apa kan, itu perlu modal. Kemudian juga kalau setelah ada itu kita juga perlu burungnya. Setelah perlu burungnya, kita juga harus tiap hari kasih makannya ya. Nah, setelah saya berjalan kurang lebih hampir mau 2 tahun ini kawan, nah saya melihat efektifnya kita beternak itu kita harus bisa membandingkan kos itu. Walau saat ini saya saat ini itu yang saya alami itu kos terus atau pengeluaran terus, karena memang sudah saya niati fokus tadi. Jadi ketika saya fokus itu ya saya harus mengembangkan apa yang jadi produk saya, mengembangkan apa yang jadi niatan ternakan saya. Makanya putih kapas itu yang saya kembangkan. Jadi selama saya belum bisa ya saya akan fokus terus di situ, walau sambil ada compare yang lain itu tadi. Nah, di sini kalau kita sudah punya banyak burung, termasuk kalau saya ini ya saya hitung sekarang itu burungnya lumayan banyak, karena sudah ada kurang lebih 120 ekor. Nah, di sini saya mulai terasa akan bagaimana saya harus bisa memanage pengeluaran saya. Artinya karena sekarang yang saya rasakan itu baru pengeluaran, belum ada pemasukan, maka juga saya harus menimbang-nimbang keefektifan saya dalam beternak. Artinya mana yang akan digenjot untuk dikembangkan dan mana yang harus direm. Nah, seperti itu. Nah, kasus di
peternakan saya ini saya akan menggenjot si putih dan mengerim si hitam atau si cemani ya, karena untuk biar saya lebih fokus nanti perkembangan peternakan saya ke sana, ke terah putih. Walau sebenarnya nek dipikir yang gampang diternakkan itu aja kan bisa juga untuk dijual, untuk istilahnya tambal sulam biaya operasional. Betul, bisa saja seperti itu. Cuman nanti terkait dengan kandang kawan, kita terlalu banyak burung yang katakanlah tidak kita fokuskan. Nah, kita akan butuh banyak tempat, banyak kandang. Nah, apalagi kalau harganya kan timpang. Timpang itu maksudnya yang gambaran kasarnya seperti inilah. Putih itu dianggap aja harganya lebih tinggi daripada yang hitam. Semakin banyak yang hitam, nanti kandang akan semakin banyak, butuh pakan juga akan semakin banyak. Padahal kalau dari segi nilai jual ini itu rendah. Nah, yang ingin saya geberkan itu ya yang putihnya kawan. Makanya ini saya tekan biar tidak untuk memenuhi kandang. Nah, yang putih saya genjot. Ini juga saya baru belajar cara mengenjot si putih. Karena dengan modal yang minim, artinya saya tidak bisa beli banyak indukan, saya harus menghasilkan dari indukan yang sudah ada, ya resikonya kita harus perlu waktu. Makanya sampai hampir 2 tahun saya mengelola peternakan saya ini kawan. Kayak gitu kawan ya. Jadi kalau kita ingin efektif dalam peternak, kita juga harus punya visi, misi, tujuan, fokus mau ternaknya bagaimana itu kita tentukan. Nah, kalau kita hanya asal ternak, manak, jual, nggih monggo itu, tapi kemungkinan besar tidak akan bertahan lama kan. Tapi kalau teman-teman ingin peternaknya bertahan lama dan memang itu benar-benar mau untuk katakanlah bukan pekerjaan sampingan, ya harus fokus benar-benar mana yang ingin teman-teman unggulkan di peternakan teman-teman, itu digenjot di situ, pelajari setiap hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi kita sambil beternak sambil juga belajar mengembangkan bagaimana caranya biar peternakan kita bisa semakin berkembang, dalam artian maju dan efektif. Karena nanti kalau kita terlalu banyak burung pun, saya yakin pasti akan ada yang terhiraukan. Ya, terhiraukan itu maksudnya tidak betul-betul bisa fokus mengerjakan atau menggarap peternakannya. Intinya nanti ya, contoh gampangnya, semakin banyak burung kita akan semakin kerepotan. Kalau dikerjakan sendiri nih ya kawan, semakin banyak burung kita semakin banyak yang harus dipantau dari segi makanan, kesehatannya burung, terahnya burung dan lain sebagainya, ya kan. Nah, seperti itulah kawan. Jadi kita juga harus mengaca melihat diri sebesar apa kemampuan kita sendiri ini dalam merawat atau beternak burung tersebut. Jangan kita terlalu memperbanyak burung, ternyata kita tidak bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di peternakan, entah terkait kotorannya, entah terkait kesehatannya. Karena semua nanti kita kerjakan sendiri, ngeresik-resik sendiri, jual beli sendiri, packing dan lain sebagainya juga sendiri, dan lain sebagainya lah ya, karena kita bekerja sendiri. Nah, itu yang saya rasakan, maksudnya yang saya alami saat ini, karena saya bekerja sendiri. Jadi saya bisa melihat efektivitasnya saya beternak itu sampai katakanlah berapa burung. Nah, itu kita yang bisa mengukurnya kawan. Kalau kita terlalu sibuk kerja di luar, ya ternak yang benar-benar coba yang berkualitas. Jadi sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak tapi nol kualitas. Oke kawan, semoga bermanfaat sedikit sharing ini buat teman-teman yang mau awal-awal mau beternak burung perkutut.
semoga teman-teman setelah melihat video saya ini ada manfaatnya. Jadi fokus mau kemana, tujuannya apa, visi misi teman-teman peternak apa, itu coba dari awal ditentukan. Terima kasih kawan, ini Putut insya Allah Patot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.